Selamat datang kembali di channel Hariware. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Pada video kali ini kita punya sebuah pembahasan yang sangat menarik. Bagaimana jika suatu saat manusia akan ditundukkan oleh sebuah robot yang mampu berpikir dan beradaptasi dengan baik? Serta bagaimana jika sebuah artificial intelligence ditanamkan kepada sebuah nanobot yang berukuran sangat kecil? Sebelumnya, jika tertarik, kami akan sangat senang jika Anda menekan tombol subscribe dan mengikuti channel ini, karena kita akan selalu membahas mengenai semua hal yang tidak pernah kita ketahui sebelumnya. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan salah satu bagian ilmu komputer yang membuat agar sebuah mesin dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan manusia. Pada awal diciptakannya, komputer hanya difungsikan sebagai alat hitung saja. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, maka peran komputer semakin mendominasi kehidupan umat manusia. Komputer tidak lagi hanya digunakan sebagai alat hitung. Lebih dari itu, komputer diharapkan dapat diberdayakan untuk mengerjakan sesuatu yang bisa dikerjakan oleh manusia. Unit terkecilnya kita mengenal salah satunya dengan nama nanobot. Apakah kita pernah mendengar kata nanobot sebelumnya? Atau bisa dikatakan dengan autonomous nanorobotik. Nanobot adalah robot atau mesin yang berukuran mikroskopis, yang merupakan robot yang didesain dengan kepintaran untuk bisa melakukan pendeteksian berupa pensinyalan, gerak, penginderaan, serta untuk melakukan sebuah rekayasa yang berukuran sangat kecil pada skala nano. Saat ini, jika dilihat di ranah medis, dunia kedokteran cukup dipusingkan dengan berbagai macam penyakit baru yang sulit ditanggulangi bahkan belum bisa diobati hingga sekarang. Seperti kanker, AIDS, flu burung, dan lupus. Obat-obatan yang ada pun belum mampu mengobati penyakit-penyakit tersebut karena keterbatasan obat dalam menjangkau setiap bagian tubuh dan bahaya yang ditimbulkan dalam penggunaan jangka panjang. Selain itu, banyak efek samping obat berbahaya bagi keselamatan. Kemampuan dokter pun sebagai manusia juga terbatas. Diperlukan solusi untuk memecahkan masalah tersebut, sehingga dibuatlah nanobot. Nanobot sendiri memiliki nama lain seperti nanoids, nanites, nanomachines, dan nanomites. Nanobot merupakan salah satu hasil penerapan teknologi termutakhir saat ini dalam bidang teknologi informatika maupun bioteknologi medikal. Nanobot diproyeksikan akan dapat dimasukkan ke dalam tubuh dengan jarum suntik dan mendegradasi dirinya sendiri ketika tugas dalam tubuh telah selesai. Untuk keberadaan nanobot sendiri, sampai saat ini belum ada yang mempublikasikannya secara langsung. Meski begitu, publikasi penelitian tentang nanobot telah banyak tersedia dan terus dilakukan oleh banyak pihak termasuk universitas dan perusahaan swasta seperti General Electric, Hewlett-Packard, Synopsys, Northrop Grumman, dan Siemens. Jadi, saat ini nanobot masih menjadi impian manusia. Lalu bagaimana dengan teknologi yang lainnya? Terlepas dari sebuah kecerdasan robot yang mungkin sangat bermanfaat, namun muncul kekhawatiran dalam penciptaan robot, terutama robot cerdas yang dapat berpikir sendiri yang kecerdasannya dapat melebihi kecerdasan manusia saat ini. Terdapat kekhawatiran yang sangat besar mengenai isu robot ini, terlebih kepada artificial intelligence atau AI. Dalam buku yang berjudul Elon Musk, Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future, menyebutkan kemungkinan besar jika artificial intelligence diciptakan, maka peradaban dunia terlebih seperti membuat iblis yang berpotensi mengancam manusia. Dilansir dari businessinsider.com, Elon Musk, selaku pemilik SpaceX, mengatakan sangat besar kemungkinannya jika artificial intelligence, jika diterapkan kepada robot, hal itu dapat menghancurkan peradaban manusia dan memiliki potensi untuk bisa menciptakan iblis tanpa sengaja. Pemilik SpaceX ini bukan satu-satunya tokoh yang ketakutan dengan perkembangan teknologi dan sains dunia. Ide AI atau artificial intelligence ini juga kerap menghantui tokoh dan ilmuwan lain, seperti pendiri Microsoft Bill Gates, serta fisikawan Stephen Hawking. Pada saat ini, sebuah perkembangan teknologi telah membawa peradaban manusia menjadi satu dengan mesin. Menurut Direktur Teknis Google, Ray Kurzweil, bahwa penggabungan antara manusia dengan mesin bakal mulai terjadi pada kurun waktu 15 tahun ke depan. Dengan bantuan nanobot yang terbuat dari untaian DNA, Kurzweil mengatakan pikiran manusia akan bisa terhubung ke jejaring cloud. Jika hal ini terwujud, maka aneka konten seperti email dan video pun bisa langsung diteruskan ke otak. Sementara hal-hal lain seperti melakukan backup pikiran dan ingatan juga dapat terwujud. Hal ini kemungkinan dapat dilakukan dengan sebuah nanobot
yang dimasukkan ke dalam otak manusia melalui pembuluh darah kapiler dan menyambungkan neokorteks kita ke neokorteks sintesis di cloud. Di samping hal yang diimpikan tersebut di masa depan, namun hal ini tentu saja mempunyai sisi negatif, belum lagi kemungkinan bahaya yang bakal ditimbulkannya. Bayangkan apa yang akan terjadi jika seorang hacker atau virus komputer bisa merasuki pikiran seseorang lewat jaringan internet. Artificial Intelligence atau AI saat ini telah menjadi pemecah masalah untuk berbagai masalah di kehidupan kita. Sistem berbasis AI sudah memiliki machine learning software yang mutakhir dengan algoritma yang mampu beradaptasi dengan sendirinya sesuai dengan selera kita. Meskipun benar-benar sangat berguna, mesin-mesin ini tidaklah bertambah pintar pada indera eksistensial mereka, tetapi mereka meningkatkan keahlian mereka dan kegunaan mereka berdasarkan sekumpulan data yang besar. Bayangkan apa jadinya jika sebuah mesin tersebut beradaptasi dengan manusia dan lingkungan. Tentu perhitungannya mampu mengalahkan kecerdasan manusia. Sejatinya, teknologi kecerdasan buatan atau AI ini sebelumnya juga telah hadir di tengah-tengah manusia. Teknologi itu sudah bekerja dalam ponsel pintar kita atau smartphone yang sangat berkembang, dan banyak lagi perangkat yang sudah bisa dikatakan mesin cerdas yang mengusung AI. Namun, kita tidak tahu pasti bagaimana jika kecerdasan buatan ini diaplikasikan ke dalam sebuah robot yang akan melakukan aktivitas yang sama dengan manusia di masa mendatang. Bagaimana menurutmu? Sebenarnya, sangat banyak hal yang belum dan akan kita bahas. Tetap nantikan episode selanjutnya, subscribe jika belum, dan silahkan lihat juga episode sebelumnya jika suka. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini, kami doakan semoga sehat selalu, sampai jumpa lagi.